2024 bakalan ada pemilu ya? Iya. Biasanya ikut pemilu dari umur berapa sih? Setahu gua sih dari umur 17 tahun. Halo everyone. Kalian apa kabar nih? Semoga kalian selalu baik dan bahagia ya. Di podcast ini kita bakal bahas tentang peran pemuda dalam demokrasi dan cara mencegah agar pemuda tidak melakukan golput. So, are you ready guys? Ready dong. If you are searching for this topic, please listen carefully bersama gue Sylvia. Halo guys, perkenalkan nama gue Royanti Lesari Samasir. Halo guys, nama aku Bunga Nandi Barus. Halo guys, nama saya Arif Mardi. Halo guys, nama saya Satya. Sebelum mulai, gue mau tanya kabar kalian nih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau saya sih baik. Kalau kalian lagi sibuk apa? Kalau saya sih di minggu ini tuh banyak tugas-tugas kelompok, tugas individu, banyak PR dari guru tuh. Kalau yang lain? Nah, kalau saya sih sama kayak seperti Satya, ditambah lagi kayak tugas-tugas organisasi juga. Kalau gue sih banyak banget ngerjain tugas. Nah, kalau gue sih palingan kayak di rumah ngebantuin orang tua, entah ngapain. Nah, tadi kan gue udah kasih tahu nih temanya. Jadi gue mau nanya, menurut kalian pemilu dan demokrasi itu apa sih? Menurut gua, pemilu itu kegiatan yang menentukan pemimpin dengan cara mencoblos. Sedangkan demokrasi adalah sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut memerintah. Nah, kalau menurut gue sih pemilu adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyat dalam negara keputusan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, kalau demokrasi adalah pemerintah di mana semua warga negara yang untuk memilih hak semua untuk memilih keputusan yang dapat mengubah hidup bangsa negara. Nah, tadi kan gue udah denger nih pendapat dari Satya sama Anti tentang apa itu pemilu. Kira-kira apa sih manfaat pemilu bagi rakyat? Nah, kalau manfaat pemilu bagi rakyat adalah sarana untuk memilih, menyatakan pendapat melalui suara, berpartisipasi sebagai bagian penting dari negara sehingga turut berserta dalam menuntut haluan negara Indonesia berjunjung tinggi hak-hak warga negara Indonesia. Oh, ternyata gitu ya manfaatnya. Nah, kalian tahu gak sih apa aja asas pemilu? Nah, kalau asas pemilu itu di Indonesia adalah asas Luber, yang dimana singkatan dari langsung, umum, bebas, dan rahasia. Kalau langsung itu ya tidak dapat diwakilkan. Kalau fungsi demokrasi itu apa? Nah, fungsi demokrasi adalah bentuk pemerintah di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Sekarang gimana kalau kita lanjut bahas tentang peran pemuda dalam demokrasi? Menurut Ardi dan Bunga, peran pemuda dalam demokrasi itu apa sih? Nah, kalau pemuda adalah sebagai perubahan dan mengembangkan wawasan pendidikan, kebangsaan, politik, dan demokrasi. Menurut gue sih pemuda harus dapat berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral diwujudkan dengan menumbuh kembangkan aspek etika dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan, memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental, spiritual, dan meningkatkan kesadaran hukum. Oh, jadi gitu ya peran pemuda dalam demokrasi. 2024 bakalan ada pemilu ya? Iya. Biasanya ikut pemilu dari umur berapa sih? Setahu gua
Setahu gue sih dari umur 17 tahun. Oh gitu ya, berarti tahun depan kita udah bisa ikut milih dong ya. Iya Iya dong. Ngomong-ngomong soal pemilu, kalian pasti sering dengar tentang golput kan? Kalian tahu gak sih golput itu apa sih? Oh, kalau kalian yang belum tahu, golput itu adalah singkatan dari golongan putih yang dipraktekkan di Indonesia. Pada masa golput itu terjadi pada masa Orde Baru. Kalian tahu nggak sih, walaupun golput ramai pada saat era Orde Baru, namun pada kenyataan praktik golput itu lebih banyak terjadi pada era reformasi. Bahkan angka golput semakin meningkat pada setiap pemilihan selanjutnya. Nah, kita juga mau kasih tahu nih faktor kenapa orang melakukan golput. Salah satunya biasanya masyarakat tidak percaya terhadap politik, baik partai maupun calon pemimpin yang akan bersaing dalam pemilu. Oh iya, kalian kira-kira tahu gak sih cara untuk mencegah tidak terjadinya golput? Kalau kalian belum tahu, salah satu cara mencegah golput adalah dengan pendidikan demokrasi. Apa sih dimaksud dengan pendidikan demokrasi? Maksud dari pendidikan demokrasi sendiri merupakan upaya atau saran untuk menumbuh kembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan demokrasi. Nah, kalau pendidikan demokrasi bertujuan untuk masyarakat berpikir kritis dan dalam bertindak demokratis melalui aktivitas demokrasi dan menanam kesadaran generasi muda. Nah, kalau menurut gue tuh pendidikan demokrasi tentu berperan aktif dalam menenangkan golput. Menerapkan ini dilakukan guna menyadari generasi muda akan pentingnya menyuarakan pendapat melalui pemilihan umum. Pendidikan demokrasi juga mengajarkan kita berpikir kritis dalam memilih calon pemimpin yang tepat. Generasi muda juga menjadi sadar dan tidak buta informasi mengenai pemilihan umum. Nah, jadi kepemimpinan bukanlah tentang pemilihan berikutnya. Ini tentang generasi berikutnya. Makasih buat kalian yang udah dengar podcast kita. Semoga yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima Terima kasih. kasih. Bye bye.